action let's go 저 건물을 찾으러 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari kelas 03C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Oke, yang pertama, sebelum kemerdekaan Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang melibatkan berbagai pengaruh budaya dan sejarah. Awalnya bahasa Melayu menjadi bahasa utama perdagangan di wilayah Nusantara karena posisinya sebagai pelabuhan dagang. Cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Pada dasarnya, bahasa Melayu tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu pasar. Bahasa Melayu tinggi adalah bentuk yang lebih resmi. Bahasa Melayu tinggi digunakan oleh kalangan kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Bentuk bahasa ini lebih sulit, penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak atau kurang ekspresif. Berbeda dengan Melayu tinggi, Melayu pasar sangat lentur, mudah dimengerti, dan ekspresif. Toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Bahasa Melayu pasar ini mirip dengan bahasa Indonesia yang baik sekarang ini karena digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi secara lisan. Bahasa Melayu pasar inilah yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Selain itu, ditemukan bukti penemuan prasasti yang bertuliskan bahasa Melayu, yaitu ada dua. Yang pertama itu di Jawa Tengah, ditemukan prasasti Gandasuli tahun 832 dan prasasti Manjucerigha. Dan yang kedua itu di Bogor, ditemukan prasasti Bogor tahun 942. Oke, yang selanjutnya yaitu perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Awalnya masyarakat Indonesia pesimis dengan kemampuan berbahasa Indonesia karena telah menggunakan bahasa Belanda selama 3,5 abad. Namun lama-kelamaan bahasa Indonesia semakin populer. Pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengangkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara, dan ini dinyatakan pada 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan pada 19 Maret 1947, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan bahwa pemerintah Republik Indonesia menentukan ejaan yang baru bahasa Indonesia, yaitu ejaan Republik. Ejaan ini hampir sama dengan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen, di mana perbedaannya hanya terletak pada pemakaian huruf AI diftong atau bukan ditulis bersama, yaitu AI, C glotal ditulis K dan E ditulis E, OE ditulis U, dan kata serapan baru mengikuti tulisan asalnya. Dan pada 17 Agustus 1947 oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia menetapkan ejaan bersama yang dinamakan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut Ejaan Indonesia Malaysia. Yang membedakan dengan ejaan sebelumnya adalah huruf DJ menjadi J, J menjadi Y, NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, TJ menjadi C, CH menjadi KH. Penambahan huruf V yang ada kemiripan dengan F dan huruf Q dan X dalam ilmu eksakta tetap dipakai, selain huruf X dapat ditulis KS. Kini setelah lama digunakan EYD, ejaan yang berlaku saat ini adalah ejaan terbaru pedoman umum atau dikenal dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI berlaku sejak tahun 2015. Dengan PUBI inilah yang akan mendukung para mahasiswa untuk membuat atau menyusun suatu karya tulisan agar mengetahui ejaan dan penulisan kata yang banyak yang digunakan pada saat ini. Pada perkembangan berikutnya lahirlah Ejaan Bahasa Indonesia EBI yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, bahasa Indonesia pun tidak hanya sebagai bahasa kedua B2 setelah bahasa pertama,
atau bahasa daerah atau bahasa ibu, tetapi bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa pertama atau B1. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러